Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, dat yang maha tinggi, Al-Azim, dat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita akidah salaf ashabul hadis, akidahnya para pendahulu kita dari kalangan ashabul hadis yang mereka berilmu dari periwayatan hadis. Bagaimana akidah mereka? Ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni, Syekhul Islam sekitar tahun 300 Hijriah, karena beliau lahir tahun 372 Hijriah. Ibnu Taimiyah digelari oleh para ulama sebagai Syekhul Islam juga. Beliau sekitar tahun 700-an. Jadi buku yang kita baca ini adalah Syekhul Islam yang lebih dahulu ada sekitar 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Tentunya yang ada di dalam kitab ini banyak hal yang sudah kita pelajari dari para guru-guru kita, tetapi melalui buku ini kita akan melihat langsung, kita akan membaca langsung bagaimana penjelasan Syekhul Islam tahun 300 Hijriah ini, Syekh Abu Ismail As-Sabuni. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 36. Kita melanjutkan mulai halaman 37. Yang ada bukunya dibuka. Seingat saya yang lalu dapat buku semuanya. Yang nggak dibawa push up. Yang lalu kayaknya sudah pada dapat. Kalau nggak dibawa mungkin lupa ya, atau terselip, atau mungkin bukunya terbang. Baik, halaman 37. Pernyataan mereka tentang sifat-sifat Allah. Siapa mereka? Pernyataan mereka tentang sifat-sifat Allah. Mereka di sini ashabul hadis. Pernyataan ulama ashabul hadis tentang sifat-sifat Allah. Kita bacakan poin yang keempat. Sudah 3 poin kita bacakan, sekarang poin yang keempat. Mereka juga menyatakan kebenaran sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Di antaranya pendengaran, penglihatan, mata, wajah, ilmu, kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, keagungan, kehendak, keinginan, perkataan, ucapan, keridhaan, kemarahan, hidup. Di sini kemudian yang berikutnya tertulis terjaga. Nah, kita nggak pernah tahu ada sifat terjaga. Ternyata di bawahnya, di footnote-nya ditulis dalam manuskrip tercantum titik-titik, maksudnya adalah kecintaan dan kebencian. Jadi
penerjemah kitab ini menerjemahkan apa adanya dan secara alih bahasa Indonesia terjaga, maka ditulis terjaga. Tapi yang dimaksud adalah kecintaan dan keridhaan, kecintaan dan kebencian. Allah memiliki sifat cinta, iya. Allah memiliki sifat benci, iya. Gembira, tertawa, dan lain-lain tanpa menyerupakan sedikit pun di antaranya dengan sifat-sifat makhluk ciptaannya. Para ulama ashabul hadis, ulama salaf pendahulu kita ashabul hadis, ahli hadis, menyatakan Allah memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Dan semuanya itu tercantum dalam Al-Quran dan dalam hadis. Di antaranya mungkin kita mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin kita tahu. Misalnya tentang pendengaran. Kita tahu. Innallaha sami'un alim. Sami' mendengar. Artinya ada yang kita hafal dari Al-Quran atau hadis. Coba yang berikutnya. Penglihatan apa? Innallaha sami'un basir. Basir. Allah melihat. Yang berikutnya misalnya mata. 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 Wasna'il fulka bi'ayunina. Hai Nuh, bikinlah kapal dengan mata kami. Di situ makna lazimnya adalah dengan pengawasan kami. Jadi Allah memiliki mata. Berapa mata Allah? 2. Mata Allah 2. Sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Nabi Nuh mengingatkan tentang fitnah Dajjal kepada umatnya. Akan aku sampaikan kepada kalian perkara yang Nabi Nuh tidak menyampaikan kepada umatnya. Ketahuilah, Dajjal itu akwar dan Allah tidak akwar. Ketahuilah, Dajjal itu akwar, buta sebelah, dan Allah tidak buta sebelah. Dan Nabi ketika menyampaikan hadis ini, Nabi dengan mempraktekkan Dajjal akwar dan Allah tidak akwar. Nabi dengan mempraktekkan mengisyaratkan kepada mata beliau yang menunjukkan mata ya mata. Adapun bagaimana matanya, tentunya laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Mata ya mata, bagaimana bentuknya dan seterusnya, tidak boleh ditakyif kayak apa, tidak boleh ditampil seperti apa, tidak boleh ditakwil, dilarikan kepada makna lain, tidak boleh. Yang namanya ain ya mata. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Wajah. Kita mungkin hafal ayatnya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika, terus dzul jalali wal ikram. Saya mau tanya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram apa dzil jalali? Ini dari sini sudah bisa kita memahami. Wa yabqa wajhu rabbika dzu, bukan di. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berarti dzu menjadi sifatnya apa? Wajhu rabbika. Dzu menjadi sifatnya wajhu, apa menjadi sifatnya rabbi? Jadi sifatnya wajhu karena dia marfu. Dzu marfu, wajhu marfu. Maka dzu di sini menjadi sifatnya wajhu. Kalau dia menjadi sifatnya rabbi, bukan dzu tetapi di. Wa yabqa wajhu rabbika dil jalal ikram. Kalau menjadi sifatnya rabbik, maka di bukan dzu. Ini menegaskan Zul Jalal itu sifatnya wajah, bukan sifatnya Rabbi, bukan. Sehingga jelas Allah punya wajah. Kalau wajah
ditakwilkan sebagaimana mereka mentakwilkan, yaitu zat. Maka tidak ada bedanya wajhu rabbika di dengan zu. Tapi di sini Allah berfirman dengan zu, bukan di. Kalau wajhu adalah zat, maka Allah akan berfirman wa yabqa wajhu rabbika. Jadi pemilik Dzul Jalali siapa? Rabb. Rabb. Tapi disebutkan dengan zu yang merupakan sifatnya wajhu, wajah. Nah, ini menunjukkan Allah punya wajah. Wajahnya kayak apa? Ya, tentunya tidak ditanyakan bagaimana, disamakan kayak seperti apa, ditakwil, dilarikan kemana lain, tidak. Wajah ya wajah. Kemudian yang berikutnya tertawa. Misalnya tertawa disebutkan, hafal, nasnya hafal, Allah tertawa. Allah tertawa. Yadhaku Rabbuna, Allah tertawa terhadap dua orang, yang satu membunuh dan yang satunya dibunuh, tapi kedua-duanya masuk surga. Ada yang ingat hadisnya. Allah tertawa terhadap dua orang, yang satu membunuh dan yang satu dibunuh, tetapi kedua-duanya masuk surga. Gimana maksudnya? Yang membunuh berarti dia kafir, yang dibunuh muslim, syahid masuk surga. Nah, yang membunuh kafir ini dalam waktu berikutnya dia masuk Islam. Jadi yang membunuh dan dibunuh di surga. Allah tertawa terhadap dua orang yang membunuh dan dibunuh, keduanya masuk surga. Misalnya kemudian di sini ilmu, Allah berilmu apa? Apa? Allah berilmu apa? Hah? Alimun, alimun qadir. Innallaha bima ta'maluna alim. Kemudian apa misalnya? Kekuatan. Kekuatan. Allah punya sifat kekuatan apa? Qawiyun aziz, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi ini pemahaman ulama pendahulu kita, ulama salaf dari kalangan ashabul hadis. Demikian mereka berakidah. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Mereka menetapkan sifat-sifat ini sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sebagaimana yang Nabi tetapkan di dalam hadis-hadisnya, tanpa menyerupakan sedikit pun di antara dengan sifat-sifat makhluk ciptaannya. Sebelum dilanjut, kalau kita baca satu ayat itu sudah gamblang sekali. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Apa yang berikutnya Allah sebutkan? Dia Sami', dia Basir. Jadi ketika Allah menyebutkan dirinya Sami', dirinya Basir, Allah telah menyatakan enggak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dirinya. Artinya dia Sami', dia Basir. Sebagaimana kita memahami Sami' Basir, tapi Sami' dan Basirnya tidak ada yang menyamainya. Kalau dalam konteks makhluk mendengar, ya ada alat indera namanya telinga mendengar, kan begitu. Nah, ini dalam konteks makhluk. Untuk Allah Azza wa Jalla, ya nggak bisa kita berbicara. Karena Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Kalau kemudian kita membahasnya, kita berbuat kesesatan. Karena Allah berfirman mengecam wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu kalian berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dan Allah juga mempertanyakan, kok bisa berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak Allah jelaskan. A'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu? Qul a'antum a'lamu, apakah kalian lebih tahu? Amillah, atau Allah yang lebih tahu? Ya tentunya Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Untuk itu cukuplah apa yang Allah informasikan, yaitu tidak ada informasi, sudah. Jangan kemudian mentakwil, mentakyif, mentamtsil, dan yang lainnya, jangan.
Baik, ini akidah ashabul hadis. Kita lanjut. Tapi sebaliknya, mereka membatasi diri hanya pada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tanpa menambah, mengembel-embeli, mereka-reka bentuknya, menyerupakan atau menyimpangkan pengertiannya, takwil itu ya, atau tahrif, mengganti, merubah atau membuang ungkapan berita yang biasa dipahami dan digunakan orang-orang Arab untuk kemudian mentakwilkannya dengan cara yang salah. Contoh, waja'a rabbuka wal malak, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Dan yang mempelajari kaidahnya juga paham. Waja'a dan datang itu fiil. Failnya mana? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a dan datang. Ini fiil. Failnya rabbuka. Jadi siapa yang datang? Rabbuka lah, itu kaidah bahasa pendatang rabbuka. Berarti Allah bersifat datang. Mereka mengubah dari kaidah bahasa Arab yang dipahami orang Arab. Oh, yang datang bukan Rob, yang datang adalah rahmat. Wajah Rabbuka, wong jelas-jelas wajah Rabbuka. Yang datang Tuhanmu. Jadi Allah memiliki sifat datang. Sama mereka ditakwil, yang datang rahmat. Mana yang menunjukkan rahmat? Ini namanya mentakwil. Ini contoh. Jadi di sini disebutkan oleh Syekhul Islam. Coba kita baca lagi yang bawah tadi. Atau membuang ungkapan berita yang biasa dipahami dan digunakan orang-orang Arab untuk kemudian mentakwilkannya dengan cara yang salah. Ya contohnya tadi, wajah rabbuka fiil fa'il, jaa fiilnya, rabbuka fa'ilnya, yaitu kaidah bahasa Arab. Jangan dibuang dan seterusnya untuk dilarikan ke makna lain. Kita lanjut. Mereka mentafsirkannya berdasarkan zahirnya, yaitu menurut bahasa Arab yang asli, pakai shad, asli. Lalu menyerahkan hakikat pengertian yang sesungguhnya kepada Allah. Ini digarisbawahi. Ini kaedah di dalam memahami sifat Allah. Memahaminya sesuai dengan zahirnya nas. Ditulis itu. Mereka mentafsirkannya berdasarkan zahirnya nas. Lalu kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Ini kaedah. Kaedah mendasar. Kaedah mendasar di dalam memahami sifat Allah. Nas-nas yang ada, pahamilah sesuai dengan zahirnya. Wajah ya wajah. Ya tangan ya tangan. Tertawa ya tertawa. Gembira ya gembira. Marah ya marah. Cinta ya cinta. Jadi pahami sesuai dengan zahirnya nas, di garis bawah. Ini kaidah mendasar. Mereka mentafsirkannya berdasarkan zahirnya. Lalu menyerahkan hakikat pengertian yang sesungguhnya kepada Allah. Kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Kalau lafaz-lafaznya pahami sesuai dengan zahirnya. Lafaz-lafaznya baik dalam Al-Quran, dalam hadis, pahami sesuai dengan zahirnya. Loh, gimana? Nah, gimananya serahkan kepada Allah. Mungkin ungkapan yang singkat, memahami zahirnya nas, adapun kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Allah turun. Allah memiliki sifat turun.
yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir atau kama qala Nabi. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Apa yanzilu? Turun. Maksudnya apa? Turun. Yanzilu itu turun bahasa Arab. Yanzilu itu bahasa Arab artinya turun. Jadi Allah punya sifat turun. Iya. Gimana? Kaifiahnya serahkan kepada Allah. Karena turun di dalam konteks kita sebagai makhluk, khotib turun dari mimbar. Misalnya Pak Iwan turun dari mobil, si Fulan turun dari pohon kelapa, turun dalam konteks kita. Lalu gimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir? Padahal setiap saat ada sepertiga malam terakhir. Karena waktu itu bergeser. Berarti Allah nggak pernah naik. Ya gitu nggak boleh. Kaifiyah serahkan kepada Allah. Maka tentunya menyesatkan yang dikatakan dai kondang. Dia mempertanyakan hadis ini. Di mana Allah turun? Berarti arasnya ditinggal. Terus siapa nempatin arasnya? Terus nggak pernah naik. Nah ini. Jadi dia maunya jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi sesungguhnya dia sendiri terjerumus menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dipahaminya dengan konteks yang terjadi pada makhluk. Sesungguhnya dia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ayo kita lanjut. Udah ditulis tadi atau digarisbawahi. Memahami sifat Allah sesuai dengan zahirnya nas. Adapun kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Jadi yang diserahkan apa? Diserahkan itu artinya tafwid. Yang ditafwid apa? Yang diserahkan apa? Yang ditafwid, yang diserahkan apanya? Kaifiyahnya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diserahkan kaifiyahnya, bagaimananya diserahkan kepada Allah. Nanti ada aliran yang sesat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan teruslah seluruh sifat Allah gimana? Gak tahu. Terus ya sudah serahkan kepada Allah. Ini sesat. Jadi Ar-Rahman buah apa? Ar-Rahim buah apa? Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bergembira, Allah tertawa apa? Buah apa? Terus sudah serahkan sama Allah. Nah ini sesat. Jadi itu memiliki makna-makna sendiri-sendiri. Adapun yang diserahkan kepada Allah adalah kaifiyahnya. Tapi ada yang tidak demikian. Jadi nggak ada bedanya sifat yang satu dengan sifat yang lain. Serahkan saja sama Allah. Enggak boleh seperti itu. Jadi sekali lagi yang ditafwid, yang diserahkan apa? Kaifiyahnya. Kita lanjut. Dan mengatakan bahwa hakikat yang sesungguhnya hanyalah diketahui oleh Allah. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mendalam ilmuannya. Orang-orang yang mendalam ilmuannya sikapnya bagaimana sih? Ayo kita baca. Ali Imran ayat 7. Ini tentang orang yang mendalam ilmunya. Bahasa kita orang yang tuh mancep ilmunya itu gimana? Gimana? Allah menyatakan tentang mereka gimana? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Allah dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kalau muhkamat oke, nggak ada permasalahan. Muhkamat itu nggak ada permasalahan karena maknanya gamblang sehingga tidak ada permasalahan sama sekali. Tetapi yang mutasyabihat, yang bahasa kita ambigu,
mau dipahami A ya bisa, B ya bisa, ini belum jelas. Ini seseorang memahaminya bisa dibawa ke sana, ya bisa juga. Tapi orang yang mendalami ilmunya mengatakan semuanya dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Yang berikutnya apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau mau dilihat ayat yang berikutnya. Dan tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Makanya tafwid kaifiyahnya kepada Allah. Nah, kita lanjut. Sekarang poin yang kelima yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas dan sahih yang menceritakan tentang sifat-sifat tersebut dan yang lainnya amatlah banyak. Akan terlalu panjang seandainya disebutkan semuanya itu. Disertai lagi dengan kesepakatan para ulama dan para penghulu madhab atas kesahihan hadis-hadis itu dalam kitab ini. Jadi sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran hadis itu sangat banyak sekali. Kalau dicantumkan di sini, kata beliau, wah terlalu panjang. Yang perlu ditegaskan, seluruh sifat-sifat tersebut yang ada dalam Al-Quran sudah jelas, yang ada dalam hadis sudah disepakati oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis-hadis yang sahih. Kita lanjut. Sebagian besar riwayat-riwayat itu telah ditahrij dengan sanad yang sahih dalam kitab saya, Al-Intisar. Jadi secara tersendiri lihat kitabnya yang lainnya. Al-Intisar. Sedangkan dalam kitab ini saya menekankan kriteria ringkas dan terbatas. Kalau mau lebih lengkap kemana katanya? Kitab yang lain yang namanya Intisar. Sini ringkas saja kata beliau. Dengan sesederhana mungkin tanpa berlebih-lebihan dalam menyebutkan periwayatan hadis-hadis beserta sanad-sanadnya yang sahih melalui para perawi dan penyusun kumpulan-kumpulan hadis yang terkemuka. Nah, jadi beliau menuliskan poin kelima ini, barangkali kita pembaca bertanya, lu mana hadis-hadisnya? Ya sengaja tidak dicantumkan semuanya, karena terlalu banyak. Kalau mau, ya lihat kitab saya yang lainnya. Selesai. Sekarang halaman 40. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Poin yang keenam. Syekh Abu Usman berkata, para ashabul hadis bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, kitabnya, dan firman serta wahyu yang diturunkannya. Bukan makhluk. Dia firmannya, kalamullah, bukan makhluk. Sebelum dilanjut, ini sebenarnya mudah untuk memahaminya. Kita disuruh berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Bukan kepada Allah, tapi kalimat-kalimat Allah. Apa yang Nabi ajarkan? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Loh, kok disuruh berlindung kepada kalimat-kalimat Allah? Padahal berlindungan kepada Allah. Menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk. Kalau kalimat Allah makhluk, tidak mungkin Nabi mengajari kita berlindung dengan kalimat Allah. Baik ya. Jadi ditegaskan dia kalamullah, firman Allah yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi SAW bukan makhluk. Lanjut. Barang siapa yang
menyatakan dan berkeyakinan bahwa ia adalah makhluk, maka ia kafir menurut pandangan mereka. Mereka kembali kepada siapa? Ashabul hadis. Kembali kepada ashabul hadis. Oh, ditambah. Biar sampai jam 8. Biar gak jatuh. Biar gak jatuh. Udah lanjut. Al-Quran yang merupakan wahyu dan kalamullah itu adalah yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Loh, Allah bahasanya bahasa Arab. Ya, ini pertanyaan yang keliru. Bahasa siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian Allah menghendaki Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Allah menghendaki dengan bahasa Arab. Masa sih Allah bahasanya bahasa Arab sama kayak orang Arab? Lah bahasa yang diciptakan Allah. Allah menghendaki berbicara yang berbicaranya itu kalamnya itu merupakan pedoman bagi manusia di akhir zaman dengan bahasa Arab. Untuk orang-orang yang berilmu sebagai peringatan sekaligus kabar gembira seperti yang difirmankan oleh Allah yang Maha Perkasa. Jadi pernyataan Allah sendiri bahwasanya Al-Quran kalamnya itu dengan bahasa Arab. Kita baca surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Dia dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Siapa? Malaikat Jibril, nama lainnya Ar-Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkannya kemana? Ke dalam hatimu. Hati siapa? Nabi Muhammad SAW, biar menjadi salah seorang dari antara orang yang beri peringatan. Terus yang berikutnya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Ada orang yang sangat terkenal sekali yang dinobatkan dengan sebutan guru bangsa. Dia dengan filsafatnya mengatakan Islam ini ajaran perpaduan antara Arab dan Yunani. Jadi perpaduan, jadi sudah pencangkokan antara ajaran Arab dan Yunani, kurang lebihnya begitu. Tuh lihat di dalam Al-Quran surat Al-Insan gimana? Ada kata kafuro gimana? Gimana? Ada kata kafuro. Nah, itu kapur barus, kafuro. Itu bukan bahasa Arab. Jadi ini menunjukkan perpaduan antara Arab dan Yunani. Jadi ajaran cangkokan, Allahu Akbar, ajaran cangkokan. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu
ngadopsi sana, ngadopsi sini, ngadopsi sana, ngadopsi sini, baru dicangkok gitu ya. Dicangkok jadilah Islam. Naudzubillah min dzalik, bisa jadi yang kemudian dia kan dicangkok hatinya. Ya, bisa jadi karena balasan dari Allah Azza wa Jalla, dicangkok hatinya. Kita lanjut. Al-Quran adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran sendiri. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ini poin penting. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi kalamullah ini diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Maka ada pada kita. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sehingga yang ada pada kita, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat, itulah kalamullah. Nabi diperintahkan agar menyampaikannya kepada kita. Ya Rasul, balligh, sampaikan. Kita lanjut. Dan yang disampaikan oleh beliau adalah kalamullah. Dan yang disampaikan oleh beliau adalah kalamullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, atamna'uni an uballigha kalamullah. Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalamullah? Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalamullah? Jadi yang Nabi bacakan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu kalamullah. Nabi sendiri yang menyebut itu kalamullah. Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalamullah? Yang mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Apakah kalian menghalangiku? Nah, jadi yang ada di hadapan kita itu kalamullah. Nah, sebelum dilanjut, saya masih ingat penjelasannya Syekh Khalid Al-Musyaiti ketika ngaji kitab ini. Jadi kita pernah ngaji kitab ini dengan Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiti, beliau murid seniornya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Apa yang kamu baca dengan suaramu, suaramu makhluk. Dan apa yang ditulis di atas kertas, kertasnya makhluk. Yang untuk menulis tinta, tintanya makhluk. Tapi apa yang dibaca dengan suaramu, apa yang ditulis di atas kertas, dan dengan pena, dengan tinta, itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk. Loh ini kan suara, iya suaranya Pak Yasin makhluk. Oh ini kertas Al-Quran ada di atas kertas, kertasnya makhluk. Loh tinta, iya tinta untuk menulisnya makhluk. Tapi apa yang dibaca dengan suara, yang ditulis di atas kertas, yang untuk menulisnya tinta, itu bukan makhluk. Kita lanjut. Al-Quran itulah yang dipelihara, dihafal di dalam hati, dibaca oleh lidah, dan ditulis dalam mushaf. Ditulis dalam mushaf-mushaf. Bagaimanapun caranya ia dibaca oleh seorang qari, dilafazkan oleh seseorang, dihafal oleh seorang hafiz, ataupun dibaca di tempat manapun ia dibaca, atau ditulis dalam mushaf-mushaf kaum muslimin, atau buku-buku anak kecil, dan lain-lain, semuanya itu adalah kalamullah azza wa jalla. Dan ia adalah Al-Quran itu sendiri. Dan bukan makhluk. Barang siapa beranggapan bahwa ia makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Kita lanjut poin 7. Syekh Abu Usman berkata, aku mendengar guruku Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah berkata, aku telah mendengar Al-Imam Abul Walid Hasan bin Muhammad berkata,
Aku mendengar Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah berkata, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima syahadatnya, tidak wajib dijenguk apabila ia sakit, tidak disolatkan apabila mati, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ia harus dipaksa bertobat. Kalau tidak mau, kalau tidak mau, harus dipenggal lehernya. Karena kafir, murtad. Jadi menjadi murtad. Hukuman orang murtad itu apa? Dibunuh. Jadi orang meyakini Al-Quran makhluk, harus bertobat, disuruh dia bertobat. Kalau nggak mau, penggal lehernya karena murtad. Yang kedelapan, Syekh Abu Usman berkata, sebelum dilanjut, yang ketujuh itu Abu Usman mengatakan, saya mendengar dari guruku, dia berkata dari guruku, dia berkata dari guruku, dia berkata dari, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang namanya sanad. Jadi al-Islamu huwa sanad. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Ini ucapannya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, ulamanya tabi'ut tabi'in. Islam adalah periwayatan, sanad. Kalau tidak ada periwayatan, niscaya siapa saja bisa mengatakan apa saja. Karena Islam adalah sanad, periwayatan, maka apapun yang ngawur terdeteksi. Oh ini nggak ada sanadnya, oh ini nggak ada sanadnya, ini ada periwayatannya. Dan sanad-sanad itu juga sangat ketat sekali, harus bersambung. Kalau tidak bersambung menjadi dhaif, nggak boleh dijadikan dalil. Harus bersambung. Setiap generasinya bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada sanad, wah hancur agama Islam. Nanti ada orang datang, kaum muslimin, makan kutuk haram ya, jangan makan kutuk, kasihkan saja, karena untuk saya halal gitu ya. Iya, karena gak ada sanad. Kalau ada sanad, benar gak itu? Akan begitu. Dulu ada anak muda datang ke sini, dia biasanya kalau teman-temannya sudah buka puasa, dia masih mojok begini. Pak Sunar mungkin lihat, mana Pak Sunar? Pak Sunar mungkin lihat anak muda itu. Lihat ya? Iya lihat. Dia ngajak-ngajak makan kutuk itu haram. Loh, gimana haram? Haram itu kutuk. Oh, just biarin, dia bilang haram, biarin. Gak ada dalilnya. Kemudian ternyata di kemudian hari eh, diketahui bahwasanya dia adalah Syiah. Nah, kalau buka puasa di sini, dia ngajak anak-anak mahasiswa diskusi dan seterusnya, ngawur. Sebagian mahasiswa masih sangat dasar, ya terbawa sama logika-logika dia. Yang sebagian mahasiswa senior sudah banyak ngaji, dipatahkan, jadi ribut terus. Suruh pergi, suruh pergi. Saya sudah deketin dia baik-baik, tak kasih baju, termasuk saya punya sepatu, tak kasih sepatu. Kamu ngaji yang benar gitu ya. Nggak mau ya sudah. Bajunya di bawah, sepatunya di bawah. Tapi nggak mau ngaji. Kita lanjut. Yang kedelapan, Syekh Abu Usman berkata, adapun soal melafadzkan Al-Quran, Syekh Abu Bakar Al-Ismail Al-Jurjani menyebutkan dalam risalah yang ia susun untuk penduduk Goilan. Beliau mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang beranggapan bahwa lafal yang diucapkannya tatkala membaca Al-Quran adalah makhluk, sementara yang dikehendakinya adalah Al-Quran itu sendiri, maka berarti dia telah membuat pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi maksudnya dia membaca Al-Quran, wah ini makhluk ini. Ya kalau suaranya iya. Tapi kalau dia memaksudkan yang dibaca makhluk, ya berarti dia telah mengatakan Al-Quran makhluk, yang murtad hukumnya.
9. Ibnu Mahdi At-Tabari menyebutkan dalam bukunya Al-I'tiqad yang beliau susun untuk penduduk negerinya, bahwasanya madhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jalla, wahyu yang diturunkan olehnya, perintah dan larangannya, bukannya makhluk. Barang siapa yang menyatakan bahwa ia adalah makhluk, maka dirinya telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Bahwa Al-Quran adalah yang terpelihara dalam dada-dada kami, dibaca oleh lidah-lidah kami, dan ditulis dalam mushaf-mushaf kami. Ia adalah kalamullah yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan. Barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dilafalkan atau pelafalnya terhadap Al-Quran itu makhluk, atau pelafalannya terhadap Al-Quran itu makhluk, maka dia bodoh, sesat, dan kufur kepada Allah yang Maha Agung. Demikian penuturan Ibnu Mahdi At-Tabari. Sekarang yang ke-10. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Usman berkata, aku menyebutkan pasal pembahasan ini secara khusus dengan semata-mata menyadurnya dari Ibnu Mahdi, didasari prasangka baik saya terhadap dirinya, bahwa beliau memang mengikuti jejak ulama salaf alias ashabul hadis dalam apa yang beliau paparkan. Meski beliau amat mendalami ilmu kalam, banyak menyusun buku-buku dalam ilmu itu, dan dikenal kepiawaian dan keunggulannya di kalangan para ahli ilmu tersebut. Jadi penyusun kitab mengatakan Ibnu Mahdi At-Tabari yang dinukil statementnya, yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah sesat, bodoh. Saya nukil ucapan beliau karena saya berprasangka baik kepada beliau. Beliau ini dikenal ulama ahli kalam. Tetapi di dalam hal ini beliau menyatakan ini yang sesuai dengan ahli sunnah. Maksudnya begitu. Nah, yang ke-11. Dia sangat piawai dalam ilmu kalam. Dan dikenal luar biasa dalam ilmu kalam. Tetapi ketika berbicara tentang kalamullah, tentang Al-Quran, dia mengatakan kalamullah. Maka saya nukil. Yang ke-11. Syekh berkata, Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah ta'ala telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, aku membaca tulisan Abu Amru yang dikatakan kepadanya. Beliau berkata, saya mendengar Abu Usman bin Sa'id bin Ashkab As-Sasi berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Ishaq bin Ibrahim di Naisabur tentang melafalkan Al-Quran. Maka beliau berkata, tidak layak lagi diperdebatkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi dia statementnya singkat, tidak layak lagi diperdebatkan. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, tidak layak lagi diperdebatkan. Artinya sudah tutup, sudah jelas itu kalamullah, bukan makhluk, nggak usah ada perdebatan. Imam Ahmad berhadapan dengan orang-orang Jahmiyah. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan mereka menggunakan kekuatan kerajaan atau kekuatan kekuasaan. Kemudian Imam Ahmad disiksa. Imam Ahmad hidup di 4 zaman khalifah. 3 khalifah yang pertama semuanya menyiksa Imam Ahmad. Dan menyiksanya bukan sekedar disuruh push up, tetapi disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat sekali, sampai ada ungkapan kalau pukulan yang dikenakan kepada Imam Ahmad dikenakan kepada onta itu mati.
Artinya ungkapan yang menunjukkan kerasnya siksaan yang ditimpakan kepada Imam Ahmad. Sampai ada orang yang memberi eh, eh, apa namanya nasihat. Udahlah, pura-pura ngaku kan boleh sih. Dalam Islam itu pura-pura demi keselamatan boleh. Bilang iya gitu. Yang penting hati mengingkari. Imam Ahmad nggak mau. Imam Ahmad tidak mau. Padahal boleh. Kenapa tidak mau? Kalau saya mengatakan iya Al-Quran makhluk, hati mengingkari, saya selamat. Tetapi kaum muslimin di dunia, di mana mereka menyandarkan pemahaman agama kepada saya, dia tidak tahu kalau saya pura-pura. Akhirnya mereka mengambil mengambil apa yang saya katakan Al-Quran makhluk. Padahal saya pura-pura akan begitu, biar selamat. Makanya Imam Muhammad memilih disiksa karena itu yang maslahat. Ya kalau tidak terkait dengan umat, hanya pribadi-pribadi, ya pura-pura. Seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa harus ngata-ngatain tentang Allah, harus ngata-ngatain tentang Nabi SAW, seburuk-buruk yang harus dikata-katain. Loh gimana? Saya ngata-ngatain tentang Nabi. Tetapi terus disiksa. Akhirnya dia mau ngata-ngatain, baru siksanya dilepas. Tapi dia nangis sehebat-hebatnya, takut setakut-takutnya, lari dan lari menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah gimana? Apakah aku kafir? Aku disuruh ngata-ngatain tentang engkau dengan keburukan-keburukan. Maka turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tenang dengan imanan, itu nggak mengapa. Jadi boleh. Tapi kan dia terkait dengan dirinya. Imam Ahmad terkait dengan umat. Kalau dia sekedar untuk selamat dirinya bisa, tapi umat nanti tersesatkan. Maka beliau rela disiksa meskipun 3 zaman khalifah. Sekarang yang 12 ya. Yang 12. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tiqad yang beliau tulis berkenaan dengan persoalan ini. Beliau berkata, adapun soal ucapan yang dilafalkan seorang hamba tatkala membaca Al-Quran, tidak ada satupun athar yang kami temukan dari seorang sahabat manapun tabi'in yang berbicara soal itu, kecuali yang dinukil dari seorang yang ucapannya itu dianggap cukup dan sempurna. Siapa yang mengikutinya niscaya mendapat hidayah dan bimbingan, di mana ucapan beliau itu setara dengan ucapan para imam terdahulu. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmidzi berbicara kepadaku. Beliau berkata, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hambal berkata, orang yang menganggap makhluk lafal Al-Quran adalah Jahmiyah. Beliau melanjutkan, Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Penyusun kitab di sini intinya menegaskan cukuplah dengan ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi madhab yang 4 yang sangat populer yang masih terus dipelajari sampai sekarang kan madhab 4. Madhab sebenarnya kan banyak sekali. Thawri, Auza'i dan yang lainnya. Sebenarnya ada madhab-madhab tersendiri. Madhab itu kan metodologi di dalam memahami suatu athar namanya madhab. Jadi masing-masing memiliki cara-cara tersendiri. Tapi yang sangat populer kan 4 madhab. Nah salah satu Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, yang mengatakan Al-Quran makhluk itu Jahmiyah. Memang Imam Ahmad berhadapan dengan orang-orang Jahmiyah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah Jahmiyah. Dan Imam Ahmad membawakan ayat,
fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini kan surat At-Taubah yang paling bawah itu. eh, eh, Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik datang kepada kamu minta perlindungan, lindungi dia biar dia mendengarkan kalam Allah. Jadi begini, Nabi dengan para sahabat, komunitas kaum muslimin, ada orang musyrik datang minta dilindungi. Apa kata Allah? Lindungi dia, biarkan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Biar apa? Biar mendengarkan kalam Allah. Apa maksudnya biar mendengarkan kalam Allah? Maksudnya apa? Dia dibiarkan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dilindungi, biarkan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, biar mendengarkan kalam Allah. Jadi maksud kalam Allah apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalam Allah. Ini dibangun oleh Imam Ahmad. Jadi itu Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bagaimana Al-Quran dikatakan makhluk? Dia kalam Allah. Allah sendiri yang mengatakan fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Lindungi dia, biarkan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, biar mendengarkan kalam Allah. Yang dimaksud biar mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Allah bersifat bicara, Allah bersifat berucap. Sebagaimana Allah bersifat ilmu, sebagaimana Allah bersifat kuasa, sebagaimana Allah bersifat kuat, sebagaimana Allah bersifat mendengar, sebagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Allah Azza wa Jalla ada zat, ada sifat. Allah Azza wa Jalla ada zat, ada sifat. Allah Azza wa Jalla Maha Agung, Maha Besar, itu zat. Allah Azza wa Jalla mencintai, meridhoi, itu perbuatan. Jadi ada zat, ada perbuatan. Sifat ada dua macam, sifat dzati dan sifat fi'li. Saya salah sebut tadi. Allah Azza wa Jalla sifatnya ada dua, dzati dan fi'li. Terbagi menjadi dua. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah Maha Kaya. Zat. Fi'linya, perbuatannya. Allah mengabulkan, Allah menolak, Allah apalagi menolong, Allah melindungi, Allah berfirman. Berfirman termasuk fi'li. Berfirman itu zati dan fi'li. Akan kita baca akan datang insyaallah. Allah berfirman itu sifat Allah secara zat dan sifat Allah secara fi'li. Allah berfirman itu sifat Allah secara zat dan sifat Allah secara fi'li. Tapi insyaallah kita bacakan yang akan datang. Insyaallah ini saja sampai poin nomor 12 ya, dikasih tanda, semoga bisa menghataman kitab ini. Kita yakin sebagian antum sudah banyak mempelajari tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang bersambung sampai kepada sahabat dan sahabat kabilah dari Nabi. Tetapi kita pengen melihat pemaparan Syekhul Islam sekitar tahun 300 Hijriah yang beliau ambil dari pemahaman ashabul hadis, para ahli hadis, sehingga lebih menguatkan kita lagi. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, mungkin suara dan yang lainnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.